Oke, soal kode etik ya sebenarnya. Jadi aku rasa setiap profesi itu pasti ada kode etiknya gitu. Nah, di sini dalam media ataupun jurnalis itu mempunyai kode etik sendiri gitu. Jadi konsep verifikasi itu pasti penting gitu. Terus juga terkait dengan kode etik dengan pemberitaan isu spesifik seperti masyarakat adat, ini paling nggak kita bisa melihat gitu ya, di kode etik jurnalistik tuh yang ditetapkan oleh Dewan Pers itu ada beberapa pasal yang cukup cukup menonjol lah ya. Contohnya di pasal 2 itu wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melakukan tugas jurnalistik. Nah, ini termasuk dengan memahami gitu kondisi traumatis dari narsum kita, terus juga bagaimana kita menjaga privasinya gitu-gitu, bagaimana kita memperkenalkan diri sebagai jurnalis, tentu ada beberapa kode etiknya. Terus juga pasal 4. Nah, wartawan atau jurnalis itu tidak boleh membuat berita yang bohong, fitnah, sadis, dan juga cabul. Kita barangkali sering gitu ya melihat di sosmed, terutama Twitter yang kadang tuh secara gamblang gitu, bahwa misalnya kayak kekerasan di masyarakat adat gitu, ataupun perampasan tanah gitu. Nah, itu tuh kita juga ada etiknya bagaimana menyiarkan ataupun mengambil foto, gambar gitu terkait dengan itu gitu. Nah, ini diatur dalam kode etik. Terus juga pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Nah, ini penting. Stereotip dan diskriminasi ini yang seringkali pada isu marginal ataupun isu perempuan, isu termasuk masyarakat adat itu seringkali bisanya tuh apa ya? Sangat sangat kita harus bisa memfilter, kita harus bisa peka gitu, sensitif gitu. Nah, ini nggak boleh membeda-bedakan ataupun mendiskriminasi suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, ataupun cacat jasmani. Termasuk juga dengan isu disabilitas. Jadi intersection, termasuk juga isu kelas, isu disabilitas, dan lain-lain. Terus juga kalau di online itu, kita ada namanya pedoman pemberitaan media cyber atau ini juga dari Dewan Pers ya. Ini isinya sebenarnya hampir sama dengan kode etik dari Dewan Pers ini, KIJ ini, hanya saja memang platformnya terbatas pada online. Jadi pada multimedia lah, ada teks, ada foto, ada gambar. Terus juga pedoman pemberitaan isu perempuan dan juga minoritas. Nah, ini sebenarnya inti lah ya, pokok-pokok dari isu ini tuh memang harus menghormati privasi. Terus juga pemilihan kata yang baik ataupun tidak bias, tidak diskriminatif ataupun tidak seksis misalnya, terus tidak tadi ya mendiskriminasi ras, suku, warna kulit, agama dan lainnya gitu. Terus juga sebaiknya kalau memang ingin meliput terkait dengan isu-isu marginal ataupun masyarakat adat misalnya, itu perlu, kalau menurut aku sih perlu belajar dulu ataupun mendengar gitu ke orang pendampingnya ataupun ke lembaga yang biasa mengadvokasi itu, karena itu akan membantu jurnalis untuk bisa lebih aware, lebih peka, dan lebih bisa sensitif sama isu itu gitu. Seperti itu. Ini sekilas saja. Next. Oke. Ini nanti mungkin masuk ke ini ya, Mbak Tresi, terkait dengan terus gimana sih sebenarnya dalam artian tuh kayak ngeberitain berita isu ini tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah, kalau dari Konde sendiri, Konde itu memang ini ya mempunyai, bisa dikatakan kayak berupaya terus gitu untuk bisa setia pada nilai-nilai yang dianut gitu ya, bahwa menerapkan jurnalisme inklusif gitu misalnya. Nah, proses peliputan yang inklusif ini itu tuh membuat laporan berita yang tidak mengandung stigma serta juga prasangka negatif, itu baik dari pihak terutama pihak yang dimarginalkan gitu ya. Terus juga itu tuh bentuknya apa aja, bisa dari bahasa atau diksi yang digunakan. Terus juga pemuatan foto, gambar gitu. Terus juga dari sisi angle. Nah, ini angle ini yang sangat kentara biasanya dengan media-media mainstream. Tentunya nggak semua media mainstream seperti itu ya, cuman kebanyakan dalam artian tuh kayak nanti kita akan sedikit ini ya sedikit ngebahas terkait dengan itu sambil diskusi aja. Terus kalau dari
Mering itu ya tipe jurnalisme yang menentang hegemoni budaya untuk mencegah media secara sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan prasangka, intoleransi dan juga kebencian. Jadi ini inklusif itu artinya kita ya inklusi bisa untuk semua kalangan, semua pihak gitu tanpa adanya prasangka, intoleransi dan juga kebencian.